Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai belajar kita hari ini, silakan ketua kelas untuk menyiapkan kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Silakan. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, sebelum kita mulai belajar untuk semakin menumbuhkan kecintaan kita terhadap tanah air kita Indonesia tercinta, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Baik, terima kasih. Untuk hari ini mungkin ada yang tidak masuk? Masuk, semuanya masuk ya? Ya, terima kasih. Alhamdulillah, berarti kalian semua tetap menjaga kesehatan sehingga hari ini kita bisa belajar. Dan sebelum kita mulai belajar kita hari ini bisa disiapkan buku dan alat tulisnya, dipersiapkan dulu. Semua sudah siap? Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Sepertinya masih ada yang kurang semangat dan belum konsentrasi. Baik, kita ice breaking dulu supaya lebih semangat dan konsentrasi. Jadi nanti kalau Pak Darul bilang pagi, kalian tepuk, satu tepuk. Kalau Pak Darul bilang siang, kalian 2 tepuk. Kalau Pak Darul bilang sore, 3 tepuk. Kalau Pak Darul bilang malam, 3 tepuk karena malam-malam. Ya. Ingat? Ya, baik, kita mulai. Pagi, sore, malam. Ayo, masih ada yang tidak fokus. Kalau malam, tidak tepuk, nanti mengganggu gitu ya. Pagi, malam. Ya, udah. Berarti kalian sudah bisa untuk fokus dan konsentrasi dan mulai untuk belajar kita hari ini. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang materi gaya. Yang kita bahas minggu lalu adalah tentang materi gaya gesek. Mungkin masih ada yang ingat, gaya gesek adalah gaya yang terjadi gesekan 2 buah benda. Kemudian contohnya, contoh gaya gesek bersepeda, lagi sepatu sepak bola. Ketika kita bermain sepak bola juga terjadi gaya gesek. Itu materi yang kita pelajari minggu lalu. Dan untuk hari ini kita masih belajar tentang materi gaya. Tetapi yang kita pelajari hari ini adalah gaya gravitasi. Apa saja yang kita pelajari? Yang pertama tentu adalah apa itu pengertian dari gaya gravitasi. Yang kedua, contoh-contoh gaya gravitasi. Yang ketiga adalah bagaimana pengaruh gravitasi terhadap benda. Kemudian yang keempat, kalian bisa menganalisis peristiwa-peristiwa yang terkait dengan gaya gravitasi. Baik, di awal pembelajaran ini sekarang kalian bisa perhatikan gambar yang ada di papan tulis. Coba sekarang
Kalian perhatikan gambar yang ada di papan tulis. Ini ada gambar seorang anak yang melempar bola. Ketika kita melempar bola, setinggi apapun, sekuat apapun kalian melempar bola tersebut, bola itu akan jatuh. Gak mungkin bola itu kalau kalian lempar dengan sekuat tenaga akan berhenti dan melayang di udara. Ya, meskipun kamu lempar setinggi apapun, sejauh kemanapun, pada akhirnya bola itu akan jatuh. Kira-kira kenapa bola itu jatuh? Karena jadi itu nanti yang akan kita bahas. Tapi kalau yang ini coba perhatikan gambar ini. Pesawat. Loh, ini pesawat. Katanya ada gaya gravitasi pesawat. Kok ini ada di udara tidak jatuh? Ini gimana? Penjelasannya bagaimana kalau ada pesawat kok tidak jatuh karena ada gaya gravitasi? Ya? Kenapa? Ada mesinnya. Baik. Jadi ini nanti yang akan kita bahas tentang gaya gravitasi dan pengaruh-pengaruhnya terhadap benda. Setelah ini, Pak Darul akan menampilkan video awal untuk memberi pemahaman awal kalian tentang gaya gravitasi. Pak Darul harap nanti kalian memperhatikan dengan sungguh-sungguh video ini, karena dari sinilah kita nanti akan mulai belajar tentang banyak hal terkait dengan gaya gravitasi. Baik, sekarang kita simak video berikut ini. Jika sudah melepas sekuat tenaga dan bisa melesat setinggi-tingginya, bola tersebut tidak melayang-layang atau bahkan naik ke langit. Namun yang terjadi adalah justru jatuh. Jadi itu tadi paparan awal video tentang gaya gravitasi. Dari video tadi ada beberapa contoh peristiwa gaya gravitasi. Coba bisa disebutkan apa saja? Pesawat? Buah yang jatuh dari pohon. Contoh-contoh gaya gravitasi itu tadi ada buah. Jadi buah itu ketika terlepas dari pohonnya, jatuhnya itu pasti akan jatuh ke bawah. Atau tadi ada dicontohkan lagi bola tenis. Jadi bola tenis itu ketika dilempar sejauh apapun, setinggi apapun, maka bola tenis itu akan tetap jatuh ke tanah, ke bawah. Lalu bagaimana dengan peristiwa pesawat? Kalau ada gaya gravitasi, kenapa pesawat itu kok bisa terbang? Ya, kenapa pesawat itu terbang tidak terpengaruh gaya gravitasi? Pak? Itu karena pada pesawat terbang itu juga melakukan gaya yang berlawanan dengan gaya gravitasi. Karena ada mesin yang menggerakkan, yang melawan gaya gravitasi. Apabila mesinnya mati, ya pesawatnya nantinya juga akan jatuh. Jadi begitu pengaruh dari gaya gravitasi. Dari beberapa contoh tadi bisa kita artikan apa yang dimaksud gaya gravitasi. Gaya tarik bumi. Jadi di bumi itu memiliki gaya gravitasi yang berpusat pada inti bumi, sehingga semua benda-benda akan tertarik, akan tetap berada pada permukaan bumi. Coba kalau tidak ada gaya gravitasi, ya semua akan melayang dan kalian tidak bisa duduk tegak di sini. Dan setelah ini kalian akan Pak Darul bagi ke dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi. Pak Darul harap kalian nanti mendiskusikan dengan teman kelompoknya, bekerja sama, berdiskusi untuk menyelesaikan lembar kerja yang akan Pak Darul bagikan. Nah, sekarang kalian sudah terbagi menjadi 4 kelompok. Dan tiap kelompok nanti akan Pak Darul bagikan 1 lembar kerja untuk kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Untuk mengerjakan ini,
kalian juga bisa mencari referensi di buku paket kalian. Pak Darul harap kerjasama ya bersama dengan teman satu kelompok. Oke, di lembar kerja itu kalian Pak Darul minta untuk berdiskusi tentang sebuah peristiwa gaya gravitasi. Di mana pada peristiwa tersebut ya ada dua lembar kertas seperti ini. Yang satu dibiarkan tetap lembaran seperti ini. Yang satu digulung begini, diremas menjadi bulat. Nah, setelah diremas begini, nanti bagaimana pengaruhnya? Pengaruhnya terhadap gaya gravitasi akibat apa ada bedanya dengan kertas yang lembaran dengan kertas yang dibuat bola seperti ini. Saya diskusi dengan kelompoknya. Baik, sudah siap untuk maju mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Baik, kalau sudah siap, kita mulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan dan salah satu untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Nomor 1 itu ada pertanyaan. Apakah beratnya berbeda ketika kertas itu dalam posisi lembaran atau posisi sudah dibuat bola seperti ini? Dan kelompok 1 menjawab meskipun bentuknya beda tetapi beratnya sama. Mungkin ada yang punya jawaban lain? Coba kelompok 2. Beratnya tidak berubah. Jadi beratnya meskipun bentuknya berbeda tidak berubah. Dari hasil jawaban dari masing-masing kelompok secara umum sama. Intinya kertas itu meskipun masih berupa lembaran ataupun sudah digulung seperti ini, beratnya tidak berubah, beratnya tetap sama, beratnya tidak berbeda. Selanjutnya nomor 2. Pertanyaan nomor 2, apakah ada bedanya kertas yang masih lembaran dengan yang sudah menjadi bola seperti ini? Dan kelompok 1 menjawab selembar kertas luas permukaan bisa dibandingkan yang sudah dijadikan bola. ya. Kertas yang masih lembaran memiliki luas yang lebih besar dibanding yang sudah menjadi bola. Mungkin ada yang punya jawaban lain? Silakan. Selembar kertas permukaan lebih luang. Ya, selembar kertas permukaannya lebih luas. Nomor 3. Menurut kalian, mengapa selembar kertas terlihat seperti melayang-layang dulu ketika jatuh? Semakin luas permukaan benda, semakin besar hambatannya. Ya, untuk soal nomor 3, kenapa kalau kertas itu yang digulung menjadi bola seperti ini dengan yang lembaran itu ketika kita jatuhkan kertas seperti melayang-layang terlebih dahulu, tidak langsung jatuh. Dan kelompok 3 ini menjawab Semakin luas permukaan benda, semakin besar hambatannya. ya, semakin luas permukaan kertas, jadi ini hambatannya besar. Jadi seperti itu jawaban dari kelompok 1. Bagaimana dengan yang lain?
Coba. Karena ada hambatan udara yang mempengaruhi gaya gravitasi. Ya, ini dilengkapi dengan jawaban kelompok 2, ada hambatan udara pada kertas yang masih berupa lembar. Demikian tadi hasil presentasi dari kelompok 1. Terima kasih dengan sudah berdiskusi dengan kelompoknya dan berani maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan bisa kembali ke tempat duduk. Tepuk tangan, terima kasih. Jadi dari hasil kerja kalian, kerja kelompok kalian, hasil diskusi bersama teman kelompok kalian terhadap soal yang Pak Darul berikan. Yang pertama, karena ini kertasnya sama, ini kan juga dari lembaran yang sama. Karena lembaran yang sama, berarti ini beratnya tetap tidak berubah. Meskipun ini tadi dibuat bola seperti ini kan lembaran kertasnya sama. Sehingga meskipun ini dirubah menjadi seperti ini, maka beratnya tidak berubah. Yang kedua, apa yang membedakan? Kalau ini lebih luas, permukaannya lebih luas. Sedangkan ini karena bentuknya kecil seperti ini, tentu permukaannya lebih kecil dibanding ini. Kemudian pengaruhnya apa terhadap gaya gravitasi? Pengaruhnya adalah ketika kita jatuhkan, maka bola ini lebih cepat jatuh. Dan yang ini akan melayang-layang dulu. Kira-kira kenapa tadi? Karena adanya hambatan. Beberapa hal yang dapat kita simpulkan. Pertama adalah apa yang dimaksud dengan gaya gravitasi? Gaya tarik bumi. Kemudian apa contoh dari gaya gravitasi? Apa? Bola jatuh adalah pengaruh gaya gravitasi terhadap benda. Bagaimana pengaruh gaya gravitasi terhadap benda? Benda akan berada di permukaan bumi dan tidak melayang karena ada gaya gravitasi pada inti bumi. Kemudian yang dapat Pak Darul tambah diskusi dan yang kita pelajari hari ini, yang pertama adalah manfaat gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya apa? Manfaat yang sering kita jumpai pengaruh gaya gravitasi adalah misalkan ketika ini air ya, air itu akan selalu mengalir dari atas ke bawah. Misalkan untuk pengairan, untuk mengatur pengairan itu dengan dari yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, itu juga menggunakan gaya gravitasi. Kedua, pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air itu air yang mengalir, air terjun yang mengalir itu dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin untuk menghasilkan energi listrik. Jadi seperti itu yang kita pelajari hari ini tentang gaya gravitasi. Mungkin dari yang sudah kita pelajari dari awal tadi, contoh-contoh, pengertian, terus bagaimana pengaruhnya, kira-kira hal apa yang paling kalian ingat, hal apa yang paling berkesan tentang materi gaya gravitasi? Apa yang jatuh dari pohon itu pengaruh gaya gravitasi? Jadi, apa lagi? Ya, memanfaatkan air untuk pengairan. Apa lagi? Apa? Memanfaatkan air untuk ya, pembangkit listrik itu juga memanfaatkan gaya gravitasi melalui air terjun. Jadi seperti itu. Pak Darul mengucapkan terima kasih kepada kalian yang dengan penuh semangat kalian secara kelompok berdiskusi mengerjakan dengan sungguh-sungguh lembar kerja yang sudah Pak Darul bagikan.
Dan di akhir pembelajaran ini ada tes tulis, masing-masing kalian mengerjakan. Dikerjakan sendiri-sendiri sesuai dengan yang kita bahas hari ini. Ya, demikian tadi ya belajar kita hari ini materi gaya gravitasi. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama.